Pertanyaan dari @najafi_03 Ustaz. Kalau saya balik tanya nih, apa hukumnya makan mie goreng tapi minyak direbus? Nah, itu sama saja seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman netizen semua dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya, Kang Siswandi, di konten spesial Ramadan Tajilwa, tanya jawab interaktif Li Ubudiyah with Al Asror. Di episode kali ini kita kedatangan kembali narasumber yang sama seperti episode kemarin, teman-teman. Di samping saya sudah ada Ustadz Jazuli. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah baik, Kang Siswandi. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih, Ustadz, kalau boleh tahu? Untuk setiap harinya mengajar di sekolah. Guru berarti ya, Ustadz? Alhamdulillah. Plus nih, teman-teman. Udah guru, Ustadz pula. Idaman lah untuk teman-teman ya, ciwi-ciwi nih. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya Ustaz, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini udah ada beberapa pertanyaan Ustaz dari teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan di Instagram kami. Ini ada satu pertanyaan dari @difta_hair. Bagaimana dengan orang yang tahu ilmunya tapi tidak mengamalkannya? Gimana tuh Ustaz? Tahu ilmunya tapi tidak diamalkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaannya sangat unik ya. Mengetahui ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Nah, ini pembahasan yang sangat unik untuk kita bahas hari ini. Nah, kalau melihat dari pertanyaannya ini, dulu itu dikaitkan dengan zaman Rasulullah itu ada salah satu sahabat Kanjeng Nabi yang bernama Abu Darda. Abu Darda ini pernah mengatakan bahwasanya beliau itu sangat takut ketika pada hari kiamat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh manusia dan ditanyai. Nah, pertanyaannya itu apa? Apa yang sudah kamu amalkan? Apa yang sudah kamu amalkan tentang apa yang kamu ketahui atau ilmu yang kamu ketahui selama hidup di dunia ya. Jadi semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Bukan berarti terus Abu Darda bilang seperti itu menjadikan alasan untuk kita semua itu mending saya tidak menuntut ilmu atau tidak belajar agar saya di hari kiamat nanti tidak ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Apa yang telah kita amalkan ilmunya itu. Jadi seperti itu. Kalaupun ada orang yang seperti itu, cukup kita jawab. Orang yang tidak menuntut ilmu pun akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak belajar? Kenapa kamu tidak menuntut ilmu? Padahal dalam hadis sudah jelas. Thalabul ilmi harudun ala kulli muslimin. Itu kan sudah jelas, menuntut ilmu kan sudah kewajiban bagi umat Muslimnya. Jadi apapun yang kita pelajari ataupun baik orang yang menuntut ilmu ataupun yang orang tidak menuntut ilmu akan dipertanggungjawabkan semuanya di akhir nanti, di hari akhir nanti. Ya. Jadi kita wajib untuk mengamalkan ilmu tersebut, sebab jika kita tidak mengamalkan ilmu tersebut, ya, kita akan terjerumus ke api neraka. Dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali pernah memberikan nasihat kepada muridnya. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah yang berbunyi, asyadun nasi ada bayaumal qiyamati aliman la yanfa'uhu wa hu bi'ilmi. Manusia yang paling berat mendapatkan siksa di hari kiamat yaitu orang yang mempunyai ilmu yang Allah tidak memberi manfaat atas ilmunya tadi. Maka dari itu agar ilmu kita manfaat itu
bisa kita amalkan atau kita ajarkan kepada santri-santri atau ke sesama. Itu yang dinamakan ilmu yang manfaat dan barokah, seperti itu. Jadi ketika kita sudah mengetahui tapi kita tidak mengamalkannya, ya seperti apa yang saya sampaikan tadi, akan mendapatkan siksa yang paling berat nanti, seperti yang sabdakan oleh Rasulullah tadi. Mungkin seperti itu. Untuk kategori dalam pengamalan ilmu itu seperti apa, Ustaz? Contohnya? Untuk kategori dalam pengamalan ilmu itu terdapat banyak hal lah yang kita bisa pelajari. Misalkan Kang Siswandi itu setelah pulang dari pondok nantinya kok di rumah bisa disuruh mengimami musola atau masjid ataupun mengajar ngaji atau mengajar TPQ anak-anak, walaupun berupa dalam mengajarnya itu berupa huruf hijaiyah saja, pengenalan huruf hijaiyah, alif bata sa gitu. Itu termasuk juga salah satu ilmu yang diamalkan, walaupun ilmu yang diamalkan itu hanya sebatas itu, tetapi itu juga sudah termasuk kita mengamalkan apa yang kita ketahui atau ilmu yang kita ketahui. Itu salah satu bentuk pengamalan yang paling sederhana seperti itu. Yang terpenting lagi yang itu ilmu kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Intinya bermanfaat ya, Ustaz. Biar bermanfaat untuk orang lain. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jadi gitu teman-teman, setiap ilmu yang kita dapatkan dan kita pelajari itu wajib kita amalkan, walaupun diamalkan dari hal-hal yang kecil ya Ustaz. Kalau kita mampunya mengamalkan ilmu tersebut dari hal yang kecil, ya kita amalkan. Selagi kita ilmu, kita implementasikanlah di masyarakat, keluarga, ataupun sesama teman. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari teman-teman netizen. Tapi ini pertanyaan yang lenah-lenah nih Ustaz. Saya bacakan saja ya. Iya, silakan. Pertanyaan dari @najafi_03 Ustaz. Apa hukum makan mie gelas di mangkok? Nah, itu mungkin saya saja yang jawab Ustaz. Tidak perlu Ustaz Jazuli. Hukumnya itu boleh, apa hukumnya makan mie gelas di mangkok? Itu sangat diperbolehkan ya. Kalau saya balitanya nih, apa hukumnya makan mie goreng tapi mie-nya direbus? Nah, itu sama saja seperti itu. Pertanyaan sangat unik ya. Sangat unik. Ada lagi nih Ustaz, yang terakhir nih. Pertanyaan dari @panjul_0 Spill Ukti Al-Asror yang senyumnya manis kayak sirup marjan. Ini pertanyaannya gimana nih Ustaz? Kalau pengen tahu, nggak bisa kita spill di sini ya. Banyak ukti-ukti yang manis nih di Al-Asror. Mungkin untuk teman-teman yang pengen tahu, khususnya untuk penanya ya, bisa langsung saja mondok di Al-Asror supaya bisa tahu nih. Mungkin bisa pilih calon makmum yang tepat ini yang mana tuh, bisa. Pendaftaran pondok pesantren Al-Asror juga masih dibuka ya. Silakan teman-teman yang ingin mendaftar bisa kunjungi dan melihat di link di bawah ini. Penerimaan santri baru Al-Asror, siswa ataupun mahasiswa. Baik, terima kasih untuk kehadirannya Ustadz sudah mau datang ke konten kami episode kali ini. Kita cukupkan saja ya teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.